teman-teman, balik lagi di videonya Diara Natania. Thank you banget kalian udah mampir ke channel gue, ke video ini. Ini adalah video yang spesial karena biasanya kan gue videonya di garden, tentang gardening. Tapi mulai dari hari ini gue akan tulis playlist baru, namanya adalah The Ends Guide. The Ends Guide ini akan berisi tentang hal-hal yang sangat detail, informatif pastinya, tentang suatu hal. Jadi misalnya di video kali ini gue mengambil tema untuk pergi kuliah ke Jepang. Nah, di sini gue akan memberitahu, menginformasikan ke kalian semua, mulai dari A sampai Z, segala hal yang kalian perlu lakukan, mulai dari sebelum berangkat ke Jepang, sampai kalian sekolah bahasa, sampai kalian kuliah, dan sampai kalian mencari kerja. Dan kalian boleh bebas banget untuk bertanya di bawah, karena nanti gue akan bikin Q&A juga. Gue akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian udah tulis di bawah ketika nanti gue udah selesai sharing tentang tema kuliah ke Jepang ini. Nah, sebenarnya gue udah pernah upload video dari The Ends Guide ini yang episode pertama tentang kuliah ke Jepang. Itu adalah video beberapa bulan yang lalu yang udah gue take, dan isinya tuh tentang apa aja sih yang harus kalian lakukan atau siapkan sebelum kalian pergi sekolah bahasa ke Jepang. Nah, di video hari ini kita mau melanjutkan apa aja sih yang harus kalian lakukan setelah kalian sampai ke Jepang. Nah, pertama-tama saat kalian udah sampai ke Jepang, kalian akan mendapatkan residence card. Residence card ini adalah mungkin bisa dibilang kayak KTP kalau di Indonesia. Kalian nggak boleh sampai ngilangin kartu ini, terus ini harus dibawa kemana-mana. Karena ini adalah kartu identitas kalian. Terus kalau yang tinggal di Tokyo nih, terutama kalau misalnya kalian kelihatan banget kayak orang asing ya wajahnya, kadang-kadang suka diberhentiin polisi, terus ditanya residence card kamu mana? Untuk mencegah supaya nggak ada orang asing yang tinggal di Jepang tanpa visa. Setelah kalian dapat residence card, kalian kan masih di airport nih. Kalian harus langsung connect to free wifi di Narita atau Haneda Airport. Terus jangan sampai lupa untuk jangan sampai lupa untuk kabarin keluarga kalian kalau kalian udah sampai di Jepang. Terus kalian juga harus bisa mengabari orang yang menjemput kalian. Terus kan kalian setelah dijemput, kalian akan pergi ke apartemen atau ke asrama. Nah, di situ kalau misalnya kalian punya free wifi, ya udah connect ke free wifi-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa ke convenience store. Convenience store itu di Jepang ada Family Mart, 7-Eleven, dan Lawson yang paling besar. Dan ketiga tempat ini biasanya punya free wifi meskipun limited. Jadi limited itu maksudnya cuma bisa pakai Line, atau cuma bisa googling, atau cuma bisa pakai website-website tertentu. Jadi nggak memungkinkan orang Indonesia untuk bisa WhatsApp biasanya. Nah, solusinya adalah kalian bisa ke Starbucks. Starbucks di Jepang itu ada free wifi, dan free wifi-nya itu bebas, benar-benar kalian bisa browsing apapun. Jadi kalian lebih bebas untuk memakai aplikasi yang ada di handphone kalian di Starbucks. Terus setelah itu gue harapkan kalian mengabari PPI Jepang atau Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Di sini kalian bisa tanya siapa sih orang Indonesia yang tinggalnya deket sama kalian. Sebisa mungkin saat kalian sudah sampai di Jepang tuh kalian jangan bergerak sendirian, soalnya kan bahasanya itu belum biasa, terus banyak berkas-berkas yang harus kalian urusin. Terus kalau misalnya kalian semuanya lakukan sendiri, itu kemungkinan untuk salahnya tuh tinggi. Jadi sebisa mungkin kalian hubungi orang PPI, kenalan sama orang yang deket sama kalian tempat tinggalnya, terus minta mereka untuk bantuin kalian ngurusin berkas-berkas. Dan menghubungi PPI ini sebenarnya nggak usah kalian pas udah nyampe Jepang, kalian bisa hubungin PPI dari sebelum kalian berangkat ke Jepang. Setelah itu sebisa mungkin kalian mengingat, terus mencari tahu, ya pokoknya kayak harus tahu lah di lingkungan tempat tinggal kalian tuh ada apa aja. Terutama nih convenience store, terus drugstore, terus ATM, terus post office, terus supermarket, dan toko obat. Dan yang gak kalah penting satu lagi adalah telepon umum. Di Jepang kalian belum punya nomor, jadi kalau misalnya mau menghubungi siapa gitu, kalian bisa pakai telepon umum. Kayak dulu gue sering banget ditolong sama telepon umum karena pada saat itu gue belum punya nomor Jepang, dan gue bingung banget gimana caranya menghubungi kakak gue yang waktu itu masih di Tokyo. Terus akhirnya gue memakai telepon umum dan kebantu banget. Telepon umum tuh nggak susah dicari di Jepang, pasti ada di setiap daerah tempat tinggal kalian.
Setelah itu kalian harus bikin ingkang. Ingkang itu adalah stempel yang menjadi pengganti tanda tangan kalian. Kalau di Indonesia kan kita tulis-tulis berkas itu semuanya pasti pakai tanda tangan. Tapi kalau di Jepang kita nggak pakai tanda tangan, kita pakainya ingkang. Jadi ingkang ini bisa dibikin di tukang ingkang dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kalian harus bikin 2. Yang pertama adalah ingkang yang kalian nggak boleh bawa-bawa keluar rumah, karena ini akan dipakai untuk membuat rekening bank. Terus yang kedua adalah ingkang yang kalian boleh bawa-bawa jalan. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian bawa-bawa jalan ingkang kalian yang kalian pakai untuk bikin rekening? Kalau misalnya hilang, rekening kalian juga bisa ludes isinya. Setelah kalian bikin ingkang, kalian bisa beli nomor Jepang. Nah, di Jepang, provider itu yang paling besar ada 3. Yang pertama adalah SoftBank, au, dan Docomo. Nah, ketiga ini yang paling besar maksudnya adalah yang sinyalnya tuh memang ada di seluruh Jepang gitu. Jadi kalian pergi kemanapun, rata-rata ada sinyalnya ya. Sama lah kayak Telkomsel XL gitu misalnya di Indonesia. Tapi kekurangannya 3 provider ini adalah mahal banget. Kayak misalnya SoftBank nih, di sana tuh cuma ada 2 jenis paket. Paket yang kalau nggak salah internet 3 GB dan paket internet yang unlimited. Dan harganya tuh jauh beda banget. Tapi 3 GB itu kan nggak cukup untuk ngapa-ngapain ya kan. Makanya mau nggak mau kita pilih yang unlimited. Dan unlimited tuh harganya bisa sampai 7.000 yen atau 8.000 yen. Nah, solusinya adalah kalian bisa memakai provider selain daripada 3 mega provider ini. Nah, tapi kekurangannya yaitu mungkin kalau kalian ke daerah-daerah terpencil, sinyalnya kurang kuat. By the way, hal-hal yang udah dan yang akan gue mention ini semuanya berurutan ya. Jadi gue harap kalian lakukan ini dengan urutan. Karena kalau misalnya nih, contoh, kalian bikin nomor HP dulu baru bikin ingkang, itu akan susah. Karena biasanya untuk bikin nomor di Jepang, kalian perlu ingkang. Jadi pastikan kalian bikin ingkang dulu, baru kalian bikin nomor HP. Setelah kalian punya ingkang dan nomor HP, kalian bisa bikin rekening bank di Jepang. Lebih baik bikin rekening, soalnya kalau misalnya kalian pakai Bank Indonesia, itu kepotong biaya adminnya lumayan gede, terus pengiriman uang tuh jadi kayak susah banget, jadi lebih baik kalian bikin bank di Jepang. Gue sih saranin kalian pakai banknya JP Pos aja, soalnya JP Pos itu ada di seluruh Jepang, bahkan di daerah terpencil pun pasti ada JP Pos dan ada ATM-nya, jadi lebih enak lah kalian bisa ngambil uang di mana aja. Lalu, hal yang terpenting adalah kalian harus banget ke balai kota. Ini penting banget, jadi jangan sampai dilewatin kayak gue dulu, akhirnya malah jadi ribet. Pokoknya kalian setelah punya ingkang, nomor HP, kalian harus banget ke balai kota, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Shiyakusho. Di balai kota ini kalian harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melaporkan kalau kalian akan tinggal di Jepang. Terus yang kedua, kalian harus ngurusin hokeng. Hokeng adalah kartu asuransi. Asuransi di Jepang itu bersifat wajib untuk semua orang yang tinggal di Jepang maupun orang asing. Jadi kalian akan diminta untuk bayar asuransi kesehatan setiap bulannya. Nah, maksud dari ngurusin hokeng ini adalah kalian harus lapor kalau kalian itu nggak memiliki pemasukan di Jepang, supaya biaya hokeng kalian itu dimurahin. Kayak gue dulu, waktu itu gue nggak ngerti soal kayak gituan, jadi gue nggak pernah lapor, terus biaya hokeng gue 1 bulannya tuh sampai 5.000 yen waktu itu. Dan itu berlanjut selama berbulan-bulan, dan karena menurut gue itu mahal banget, jadi gue tanya ke bagian Shiyakusho-nya, terus kata mereka, harusnya kamu lapor dari awal tahun, jadi biayanya lebih murah. Terus akhirnya dimurahin menjadi 800 yen doang per bulannya. Nah, hal ketiga adalah kalian harus bikin My Namba Kado. Ini adalah kartu yang mengurus tax kalian. Jadi pada saat kalian udah mulai bekerja, part-time job misalnya, gaji kalian akan dipotong dengan tax. Jadi taxnya ini akan dilacak lewat My Number Card. My Number Card ini nggak boleh sampai hilang dan nggak boleh kalian sebar-sebarin karena ini adalah private number. Nah, ketiga berkas ini semuanya pasti perlu nomor HP dan ingkang. Jadi pastiin kalian udah bikin nomor HP dan ingkang dulu ya. Setelah segala berkas-berkasnya selesai, kalian udah tinggal di Jepang, udah mulai beradaptasi. 3 bulan setelah kedatangan kalian di Jepang, kalian bisa meminta permit atau izin untuk part-time job. Dalam bahasa Jepang disebut dengan arubaito. Kalian tinggal ke Nyukoku Kandi Kyoku yang terdekat, terus kalian minta formulir untuk bisa part-time job, nanti tinggal diisi. Terus setelah beberapa saat, residence card kalian ini akan distempel yang menandakan kalau kalian udah boleh part-time job. Jadi setelah datang ke Jepang, kalian gak boleh langsung part-time job ya, harus tunggu 3 bulan dulu.
Terus kalian harus ambil permitnya dulu baru bisa kerja. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan setelah kalian sampai di Jepang. Sebisa mungkin semuanya kalian selesain secepat mungkin. Terus yang terakhir nih, yang gak kalah penting, bangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar rumah kalian. Misalnya kalau kalian di asrama, ya di asrama kalian harus membuat reputasi dan relasi yang baik lah istilahnya. Soalnya kehidupan kalian di Jepang itu akan lebih sulit daripada kehidupan kalian di Indonesia. Di Indonesia dulu kalian ada keluarga, terus ada sahabat-sahabat yang bisa membantu kalian di saat susah. Tapi kalau kalian udah di Jepang, semuanya tuh jadi seperti individual gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya relasi yang baik dengan orang-orang di asrama, orang-orang sekitar kalian nanti akan kesulitan ke depannya. Jadi itu aja advice dari gua tentang hal-hal yang harus kalian lakukan sesampainya kalian di Jepang. Dan di next video kita akan bicara tentang apa aja yang harus kalian lakukan saat kalian di sekolah bahasa. Jadi jangan sampai kelewatan, silahkan di subscribe kalau kalian tertarik, dan kalian bisa like video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you so much dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.